Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek mini, yaitu lampu lalu lintas 4 arah menggunakan sensor LDR. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Safir Salsabila, saya sendiri, Najwa Akmalul Firdaus, dan Kresna Adistia Putra. Latar belakang dari proyek mini kali ini yaitu lampu lalu lintas merupakan komponen vital dalam mengatur akses kendaraan dan menjaga keselamatan di persimpangan jalan. Namun, sistem konvensional saat ini masih memiliki keterbatasan karena hanya bekerja berdasarkan pengaturan waktu tetap statis tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan secara nyata real time. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakefisienan, terutama pada perbedaan situasi arah siang dan malam hari. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi sistem yang lebih adaptif menggunakan mikrokontroler dan sensor. Dalam proyek ini, dirancang sebuah sistem lalu lintas 4 arah berbasis ESP32 dengan mengintegrasikan sensor LDR. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Dengan adanya teknologi ini, sistem dapat beralih mode secara otomatis, menjalankan mode normal pada siang hari dan berubah menjadi mode lampu kuning berkedip pada malam hari sebagai tanda kewaspadaan bagi pengguna jalan. Simulasi ini dilakukan melalui platform Walkway untuk menguji logika pemrograman secara akurat. Tujuannya yaitu yang pertama, mensimulasikan sistem lalu lintas di persimpangan 4 arah agar arus kendaraan dapat diatur secara aman dan teratur. Selanjutnya, mengontrol LED sebagai aktuator visual yang memiliki lampu lalu lintas secara bergantian sesuai logika program. Dan tujuan yang ketiga yaitu menciptakan sistem transportasi pintar yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan melalui integrasi sensor LDR. Selanjutnya, alat dan bahan akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Najwa. Dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini. Yang pasti itu ada ESP32, terus yang kedua ada 12 LED, diantaranya ada 4 LED merah, ada 4 LED kuning, dan 4 LED hijau. Terus ada 12 resistor dengan 220 volt, terus ada breadboard, kabel jumper, terus sensor ultrasonik untuk deteksi kendaraan, terus ada push button untuk simulasi tombol pendestrian. Baik, selanjutnya ada implementasi yang akan dijelaskan oleh Kresna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Safira. Kita akan langsung aja ke project walkthrough-nya. Oke, di start aja langsung. Oke, ini saya ngejelasin komponennya dulu yang tadi sudah dijelaskan Najwa ya. Jadi pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen utama ya. Ada SP32 yang di tengah ya, yang besar itu. Terus ada 12 LED, ada 4 lampu merah, kuning dan hijau seperti pada lampu merah pada umumnya. Terus ada resistor juga 220 ohm ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Najwa. Terus ada sensor RDR yang warna biru di bawah SP32. Setiap arah jalan yaitu utara, selatan, timur, dan barat punya 3 lampu merah, kuning, dan hijau. Jadi arah jalannya itu yang sebelah kiri, Tesapira mohon di zoom ya, sebelah kiri itu yang atas utara, yang bawah selatan, yang kanan timur dan barat ya. Oke, kita bakal langsung masuk ke
cara kerja sistemnya ya. Jadi ini lagi mode normal ya atau mode siang hari. Sensor LDR mendeteksi cahaya terang, sistem akan berjalan normal seperti pada lampu lalu lintas pada umumnya. Urutannya adalah lampu hijau menyala 5 detik, tanda kendaraan boleh jalan, lampu kuning menyala 2 detik, tanda bersiap berhenti atau hati-hati. Setelah itu lampu akan merah menyala sama 1 detik. Ya, seperti yang kita lihat ini ada lampu hijau ya di sebelah. Nah, lampunya udah merah, berarti hijaunya pindah ke utara. Seperti kita lihat, utara hijau ya ada bacaannya itu. Nah, terus kuning, merah, jeda, pindah lagi ke selatan ya jadi hijau ya. Seperti yang di project walkie-nya seperti ini. Kuning, langsung merah lagi, otomatis ya teman-teman. Langsung pindah lagi ke arah timur hijau, yang lain merah gitu. Yang sebelah utara merah, yang ini juga merah, gantian. Walaupun ya kalau di dunia nyata nggak 5 detik ya, agak lama, beberapa menit gitu. Karena kendaraan jalan juga pasti butuh waktu ya teman-teman. Jadi siklus ini bergantian untuk 4 arah, dari utara ke selatan, lalu ke timur, lalu terakhir ke barat. Dan muter lagi ke utara gitu ya. Jadi setiap arah mendapat giliran secara berurutan. Oke, kita akan coba ke mode malamnya ya. Tes Sapira, mangga digeser ininya. Nah, jadi kalau ke mode malam itu ke angka besar ya teman-teman ininya sensor LDR-nya untuk nge-trigger si sensor LDR-nya biar ke mode malam. Atau ya kalau kita sebut kalau mode tengah malam ya. Nah, ini udah ke mode malam. Jadi di mode malam ini biasanya tuh terjadi di tengah malam ya teman-teman, di atas jam 12 biasanya kalau di dunia nyata ya lalu lintas. Jadi kondisi gelap kalau terdeteksi oleh sensor ini yaitu nilai di bawah atas tertentu, sistem akan masuk ke mode ini ya, mode malam. Nah, di mode malam ini apa yang terjadi? Semua lampu akan kuning berkedip ya teman-teman, bersamaan semua arah ya. Jadi menandakan bahwa harus hati-hati atau waspada karena jalanan sepi dan gelap gitu. Mode ini akan terus berjalan sampai kondisi kondisi terang atau pagi ya teman-teman. Jadi di dunia nyata juga sudah terimplementasi ya seperti ini. Jadi kalau mode malam ini pasti kuning berkedip sampai ke pagi ya teman-teman. Udah smart lah gitu. Oke, kita ke logika programnya. Jadi dari program ini semua pin LED disimpan dalam array agar mudah dikontrol. Terdapat fungsi semua merah juga. Terus dan terakhir mode malam ya. Untuk kondisi lampu yang tadi kuning berkedip. Selain itu sistem selalu mengecek sensor LDR. Jadi ngeksekusinya lewat sensor LDR ya. Jadi kalau LDR-nya nge-trigger siang hari atau cahayanya terang, bakal kembali ke mode normal. Kalau gelap maka akan ke mode malam, sehingga bisa langsung berpindah ke mode malam ya jika kondisi gelap. Jadi proyek ini simulasi lampu lalu lintas yang udah berjalan di Indonesia juga ya, yang udah smart, yang dapat menyesuaikan kondisi siang dan malam secara otomatis menggunakan sensor cahaya. Dengan ada sistem ini, pengaturan lalu lintas bisa berjalan fleksibel dan efisien atau sudah bisa otomatis. Oke, mungkin segitu aja penjelasan implementasinya dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Bangga Teh Sapira. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.